Mas, apa benar di sini ada penampakan ular berkepala manusia, Pak? Iya, ada di situ. Loh, banyak. Loh, terus itu biasanya bagi warga bagaimana, Pak? Medeni kayak apa, Pak? Mungkin mau mangsa apa gitu. Kayak mencari anu, Kang. Nyegat opo, mungkin ada bencana banjir bandang atau apa, katanya ular baru kerinting itu. Ya, coba kita tanyakan para pencari rumput ini aja, Kang Tomble ya. Ada kandang kambing, Pak ya. Ya, ya. Coba kita tanya-tanya di kandang kambing sini ya. Ya, ini bersama ada informasi yang penting ya, ya, bagi itu loh, ular berkepala manusia itu benar apa tidaknya ya? Itu ada orangnya di sana itu. Oke, kita tanyakan saja langsung ya. Amit nggih, anu sewu nggih. Iya. Kandang-kandangnya bagus. Amit, Mbah. Halo, Pak. Halo. Ya, kita pastikan saja ini. Apa benar di sini ada penampakan ular berkepala manusia, Pak? Iya, ada di situ. Loh, banyak. Loh, terus itu biasanya bagi warga bagaimana, Pak? Medeni kayak apa, Pak? Kudu. Oh, kudu nggih. Oh. Tapi itu bener-bener nyata nggih, Pak nggih? Ada ya? Kudu, ada. Katanya biasanya keluarnya itu mau maghrib nggih. Mau grab. Oh, mau maghrib. Oh, sampai pagi. Jam 1 ya keliling-keliling. Keliling kandang-kandang ini dikelilingi kambing-kambing. Oh. Tapi enggak apa-apa. Oh, tapi nggak ganggu nggih. Enggak apa-apa. Oh, jadi ternyata benar, Kang. Apa enggak tahu saya. Oh ya ya wis. Kalau gitu kami terima kasih, Pak Ya, ya. Bapak namanya siapa? Kalau Pak Kawi. Oh, Pak Kawi nggih. Asli penduduk sini nggih. Asli podo. Oh, nggih nggih. Ya kalau pojokan ini. Oh, nggih nggih. Terima kasih Pak Kawi nggih. Pak Kawi ya, saya tak menelusuri ke sana Ya, kita akan mereview ke sana. Ya. Mungkin masih ada. Masih ada nggih. Masih ada ya. Oh, masih. Ayo, Oke, kita ke sana. Yuk. Oke, oke, terima kasih Pak Kawi. Teman-teman ya. Oke, jadi informasi ular berkepala manusia itu sudah valid. Kita tinggal menuju ke lokasinya. Menuju ke lokasinya ya. Di mana? Coba kita tanyakan ahli spiritual ini, Kang Eka. Pokoknya Eka, ini akhir-akhir ini muncul fenomena langka atau ajaib ya, bisa bilang banyak penampakan ular raksasa yang ada di hutan Pacet ini. Apakah sebenarnya itu menurut Kang Eka di mata sejarawan atau budayawan ini? Jadi di alam pikiran masyarakat pegunungan, terutama di lereng Gunung Welirang ini ya. Jadi berbagai macam mitos dan legenda hewan-hewan penghuni gunung. Misalnya banteng, kemudian harimau, ataupun ular, ini senantiasa menyatu dalam sebuah tradisi dan budaya masyarakat pegunungan. Bahkan akhir-akhir ini memang jagat media dihebohkan dengan penampakan sosok ular raksasa yang berkepala manusia. Nah, ini dalam masyarakat lereng Gunung Welirang ini ya, menurut beberapa sumber tradisi yang berkembang di masyarakat ini dikenal dengan ular baru kelinting. Ular baru kelinting inilah yang konon katanya bisa menyebabkan bumi bergoncang atau lindu, atau saat ini dikenal dengan gempa bumi, termasuk kemudian banjir bandang. Banjir bandang yang aneh di daerah pegunungan adalah ketika di bagian bawah itu tidak hujan, tetapi di bagian atas daerah puncak pegunungan itu terlihat kabut yang menghitam, angin yang sangat-sangat kencang, dan hujan yang sangat deras. Namun tidak seluruh bagian gunung ini terjadi seperti itu, hanya di bagian puncak dari gunung itu. Tapi ketika gelap gulita, yaitu awan tebal, serta halilintar, serta angin yang kencang, dan hujan yang sangat deras, tapi bagian bawah ini tidak hujan, itulah kemudian dipercaya akan datang banjir bandang yang sangat dahsyat, yang membawa gelondongan-gelondongan kayu dari atas, termasuk rumpun-rumpun bambu sebagai pengiringnya. Disitulah dipercaya bahwasanya ular baru kelinting hendak bermigrasi menuju lautan. Ini semua adalah legenda dan tradisi yang berkembang di masyarakat, bahwasanya sosok ular besar ini merupakan sesuatu yang berada tersembunyi di dalam perut gunung. Inilah kemudian kepercayaan dan tradisi masyarakat setempat. Hal ini kemungkinan memang memberikan semacam persiapan ya, atau mawas diri dalam tanggap bencana. Yang artinya bencana yang terjadi pada masa-masa lalu itu suatu saat nanti akan terjadi, yang akan datang.
dalam sebuah siklus alam yang terus kontinu ya yang terjadi. Dan itu merupakan salah satu fakta. Banyak sekali misalnya di aliran sungai itu kiri kanan itu terlihat jeram-jeram dan tebing-tebing yang terkikis bekas banjir bandang. Dan di situ memang bukan isapan jempol, hal-hal seperti ini memang terjadi secara kontinu. Maka leluhur kita memiliki kosakata untuk mengingat hal itu dan bisa diwaspadai terutama ketika terjadi fenomena gelap gulita yang ada di puncak gunung disertai dengan halilintar dan angin kencang. Ini kemudian generasi muda sebagai kemudian generasi yang penerus desa-desa ini kemudian teringat bahwasanya di masa lalu itu ada banjir bandang, sehingga istilah baru kelenteng itu kemudian menyimpan sebuah memori tentang keangkeran atau kengerian-kengerian yang diakibatkan oleh bencana tersebut. Demikianlah kemudian semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya rahayu, salam sehat damai selalu Nusantaraku ya. Di kesempatan kita kali ini kita ada di puncak gunung ya ini teman-teman ya. Di kanan kiri ini adalah gunung. Saya sempat terus ngos-ngos ini ya untuk mencari keberadaan dari ular naga atau ular raksasa yang sering menampaki warga, yang sering menakuti. Konon menurut sebagian pencari rumput atau orang yang ada mencari kayu di hutan ini sering menampakkan dirinya ular itu. Kita akan mereview dan nanti kita tanyakan benar apa tidak ya. Ya ini kita di lereng gunung ini ya teman-teman ya. Nah itu ada orang yang nyari rumput ya. Nah, Pak, pados apa Pak? Pados rumput kering. Oh, pados rumput kering. Pak, saya mau tanya, saya tadi jalan kaki sampai sana nggak ketemu orang sama sekali ya. Saya mau tanya apa benar menurut informasi yang dapat ini sering kali di sini ditampakkan atau penampakan ular naga atau ular baru kelenteng dari anggap itu merupakan tanda-tanda akan terjadi sesuatu di Indonesia ini atau rakyat Nusantara ini. Apa benar itu Pak? Oh betul, kadang-kadang itu memang ada penampakan ular ya berkepala manusia di tengah-tengah sungai biasanya. Oh di pinggir sungai. Iya ya, itu kadang-kadang ya muncul, kadang-kadang ya enggak. Ini itu Yo. Ya itu ya Muncul Pak? muncul itu loh. Nah itu Loh, Pak, saya enggak berani saya. Saya enggak berani. Pak. Wis, enggak ikut campur saya. Loh Pak, kemana Pak? Waduh. Ya Allah. Ya Allah, kok temenan ini Rek? Ya, seperti itu ya teman-teman ya. Saya pikir itu hanya info atau nyata atau hanya mengada-ada ya. Ternyata benar ya. Ada ular berkepala manusia yang sering menampakkan dirinya di sini ya. Jadi ini ada di tengah hutan di daerah Pacet ya, di atas Pacet ini ya. Benar-benar nyata ada ular berkepala manusia. Itu sering menampakkan dirinya. Tapi ular itu tidak pernah maksudnya bertemu atau mencari korban atau mangsa ya. Hanya sepertinya ada di aliran sungai ini ya. Coba kita mendekat saja pelan-pelan ya. Apakah itu ular asli atau ular goib ya. Tapi kalau dilihat gerakannya itu seperti ular itu menari atau mencari mangsa itu ya. Ya Allah kok ngene Rek. Ulah apa iku wong. Ya seperti ini memang jalur motor trail ya. Biasanya motor-motor trail itu ke sini. Jadi ada suara motor-motor ya. Nah, itu ada kandang-kandang di sana, ada kandang. Itu kandang hewan ternak. Kita turun pelan-pelan ya. Ya Allah, sakmono gede nih Rek ulone Rek. Ya Allah. Ulah apa iki ya? Saya mendengar itu ular baru kelenteng ya. Coba nanti kita tanyakan ahli sejarah ya, apakah memang benar ular baru kelenteng itu muncul ketika ada akan terjadi bencana atau mara bahaya ya di Nusantara ini ya. Ya, saya nggak berani mendekat itu. Itu dari jauh aja itu ya. Rambutnya panjang,
Dan tangannya itu cuman seperti menari-nari gitu ya. Coba kita zoom aja ya. Coba kita zoom. Bisa apa enggak itu ya? Loh ya Allah, kok ngono rek. Itu apa wanita apa pria itu ya? Kok kelihatannya kok badannya kekar gitu ya? Ya Allah, daulan kok ngene. Nah, itu jalannya saja sudah loh kok metu kok lubang ini. Ya gak mentol lah, rek. Apakah ini sosok ular yang disebutkan dalam sejarah ular baru kelinting yang akan keluar ketika akan ada mara bahaya di kerajaan itu ya? Ya Allah. Ya Allah. Serem. Saya tak mencari orang lain ya, biar saya tanyakan atau mengambil biar ditangkap atau bagaimana ya teman-teman. Mohon saran dan kritiknya ya. Ketika saya menemukan ular sosok seperti ini, harus saya apain ini teman-teman ya? Saya panggil, nanti takutnya saya yang dikejar. Bentar, saya tak cari tukang rumputnya tadi di mana ya. Ya Allah, nanti rek wong rek kan wong belas ini di lereng gunung ya teman-teman ya. Jadi nggak ada penampakan atau manusia ya. Ini tadi orang mencari rumput tadi sudah lari terbirit-birit ya. Ya Allah, kok ngono rek. Ular berkepala manusia ternyata bukan hanya dongeng ternyata. Aduh, maaf saya belepotan ini, saya takut ini teman-teman. Ya Allah, ini sudah menjelang maghrib ini. Itu sudah suara tarhim. Jadi apakah ular itu hanya keluar setelah menjelang malam ya? Ya Allah. Teman saya tadi di mana ya? Mbah, koncoku mang nang ndi rek? Ya teman-teman ya. Hah? Iya Kang, gak wani Kang. Nah ini teman saya ini sudah datang ini. Saya panggil itu, iku ulo apa Kang? Kepala manusia ya Kang. Tapi kok metune kok kate maghrib ngene Kang ya? Iya, ini sholat-sholat. Iya, ini sholat-sholat ini mau maghrib ya teman-teman ya. Jadi seakan-akan memang ular ini memberikan tanda atau bagaimana ya? Mungkin mau mangsa apa gitu. Kayak mencari anu Kang, nyegat opo, mungkin ada bencana banjir bandang atau apa. Katanya ular baru kelinting itu adalah sosok ular yang ketika ada banjir bandang, ini ular ini yang istilahnya nyegat. Oh iya. Nyegat alur deras airnya yang dari gunung agar tidak ke kerajaan Majapahit seperti itu. Masya Allah, apakah ini benar memang akan ada mara bahaya di Nusantara ini ya? Kita berdoa yang terbaik agar tidak ada apa-apa ya, karena ini menjelang pemilu. Menjelang pemilu ini memang politik-politik yang memanas ya, banyak orang yang senggol sana senggol sini. Ya Allah. Nah itu ternyata Pak sing mencari rumput tadi juga memvideokan itu ya. Akhirnya karena tadi saya panggil ingin istilahnya mengabadikan ya, memang benar-benar ular ini bukan sekedar cerita bohong saja ini Pak ya. Ini nyata ini ya. Terus menari-nari seperti itu ya. Ya Allah. Ulah apa kira? Kok menengahin ngono ya? Ini di aliran sungai ya, tapi sungainya sudah airnya sudah sedikit, setengah mengering ya. Tapi alur derasnya itu masih ada, itu di sana terdengar ya. Menunggu lembah sungai ini Pak. Bisa jadi Kang. Katanya kok sering menampak, tapi enggak anu Kang ya. Istilahnya enggak pernah nyakiti penduduk sekitar ya. Enggak pernah ya. Loh, ngono rek. Kayak nari-nari terus kayak taiku membacakan mantra atau ritual ngono Kang ya. Kemungkinan mau memberi tanda apa gitu ya. Iya ya. Tapi itu kan siluman. Jadi iya, oh siluman Kang. sama-sama. Jadi enggak ya enggak jelas ya. Kita tinggal kita memahami bagaimana itu kita membaca situasi ke depan. Situasi ini tanda ke depan itu gimana. Iya ya.
Cuma kita harus waspada. Iya, waspada. Ya. Barangkali ada sesuatu yang negatif ya kita ambil positifnya Iya, aja. kita ambil positifnya Biar ya teman-teman. nggak terjadi negatif yang sesungguhnya. Iya. Ya mohon doanya juga pemirsa ya. Penampakan ular berkepala manusia ini merupakan tanda yang baik ya. Mungkin nanti akan ada pemimpin-pemimpin baru yang lebih bijak ya. Meskipun asal usulnya itu ular, tapi otaknya itu manusia, jadi masih bisa berpikir Nah, ini di tengah. cerah. Oh, kok ini deh. Ini di pohon jati, bawah pohon jati ya, pohon jati ya kakak? Iya, boleh. Ya di pohon jati ini. Kanan kiri tidak ada apa nih ya? Ya kanan kiri ini hutan Iya. pinus ini. Oh, hutan pinus ini ya. Ini sangat rindang sekali. Jadi dan sangat gelap. di jauhan ini ada suara adzan ini. Ya. Ya ini sudah Menjelang mau maghrib ini ya. Ya Allah. Oke. Oke, kita sudah dulu Kang, ini ada adzan Kang. Ya. Oke, mohon maaf ya pemirsa, nanti kita sambung lagi di video berikutnya ya. Karena ini sudah adzan maghrib. Oke, akhir kata mohon maaf bila ada gambar atau kata yang kurang berkenan ya. Mohon dimaafkan. Saya harus segera pulang ini. Ya, oke, akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, rahayu, salam sehat, damai selalu Nusantaraku ya.